Kali ini kita akan coba explore ke Gunung Papandayan. Sekarang lagi di perjalanan di Majenang. Jalannya halus, tapi banyak kelak-kelok. Sekarang sudah jam 10 lebih 21 menit. Perkiraan nyampe sana itu pagi. Kali ini kami mencoba ke Gunung Papandayan. Sebelumnya, kami hanya mendaki di Gunung Jawa Tengah saja. Lama-lama kami penasaran juga. Seperti apa ya kalau gunung di bagian barat? Apakah sama dengan di tengah? Saya memutuskan kalau coba mendaki di Gunung Papandayan saja. Dilihat dari trek dan medannya, tidak begitu jauh. Gunung Papandayan adalah gunung berapi strato aktif setinggi 2665 mdpl yang terletak di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Terkenal sebagai salah satu gunung paling ramah untuk pemula. Kawasan ini menyajikan pesona kawah aktif, hutan mati, dan hamparan bunga Edelweissnya. View terindah di Garut. Lurus ya, itu bagaimana kita ambil lurus. Kita ambil yang bisa. Udah ada penampakan. Gunung Papandayan terkenal dengan letusan dahsyatnya di tahun ke-1772. Erupsi tersebut menghancurkan 40 desa, menewaskan ribuan orang, dan membentuk kaldera tapal kuda, serta kawasan ikonik hutan mati akibat terbakarnya pohon cantigi. Nama Papandayan berasal dari bahasa setempat yang berarti pandai besi. Menurut cerita rakyat, konon terdengar suara gaib dari dalam gunung yang menyerupai aktivitas pandai besi yang sedang menempa logam. Mas, kalau pergi atau nginep? Nginep. Camping. Camp. Tiket per orangnya 75.000, untuk mobilnya 55. Dua orang sama mobil jadi 205.000. Oh, per orangnya sekarang naik ya? Enggak, emang gitu. Kalau hari libur, kalau hari biasa 65. Oh, 6. Berapa? 200. Jadi berapa? Jadi 205.000 sama mobil. Tiket masuk di Gunung Papandayan dikenakan tarif 75.000 per orang. Ini kalau weekend ya. Tarif 75.000 itu adalah dari tiket masuk 40.000 dan tiket berkemah 35.000 per orang. Ke lokasi wisata Papandayan. Ini 2 orang sama mobil 205.000. Tarif untuk parkir mobil kalau menginap sebesar 55.000. Total untuk 2 orang jadi 205.000. Wah, lumayan mahal ya di Gunung Jawa Barat. Parkir di Papandayan sangat luas ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Dan warung banyak yang buka 24 jam.
Untuk penyewaan keperluan camping juga banyak di sini. Oke. Kita ada di Gunung Papandayan. Kita akan simak dulu di security pos 3. Di sini langsung ke pos 3 ya. Jadi di pos 3 kita akan simak dulu. Sebenarnya kami bertanya-tanya dan sempat bingung kenapa langsung pos 3 ya. Terus pos 1 dan pos 2 di mana ya? 3 ya, Pak ya? Iya, Pos 3. Ah, sudahlah. Daripada mikirin pos, mendingan kita siapkan tenaga dan jangan lupa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berarti yang paling tinggi pondok Saladah ya, Pak? Saladah ya. Iya, pos 10. Pos 10. Di Gunung Papandayan mempunyai 10 pos pendakian, yang tertinggi adalah di pos 10 Pondok Saladah. Bekas evakuasi itu kebakaran. Tadinya bisa ke atas. Bisa tadi jalan jelas. Kita mulai perjalanan dari pos 3 menuju pintu masuk Papandayan jam 8:40 pagi. Dari pintu masuk Gunung Papandayan menyediakan jasa ojek ya, teman-teman. Kalau memang waktunya terburu-buru, kalian bisa memakai jasa ojek dari sini dan bisa sampai ke pos 9 atau pos 10. Tapi kalau tarif ojek tersebut, kami tidak menanyakannya. Mungkin ada dari kalian yang tahu, bisa bantu ditulis di kolom komentar kami. Jalannya masih mandai. Di bawahnya sendal, di bawahnya roti-roti. Ini bawa stiker. Beginilah. Ini pendaki 3000 mdpl. Naik ke 2000. Nah, ini yang untuk motor, jadi yang ini untuk pejalan kaki ya, jadi dibedakan. Oke, Kita masih lanjut lagi bersama Bro Wawan. Halo Bro. Ya. hidup madang. Hah, hidup madang. Burung madang ya? Apa orang turu? Orang tuh omong orang turu ngorok. Orang turun. Orang turu. Tapi ngorok. Seperti wejer. Kami naik di Gunung Papandayan pas weekend, di hari Sabtu, jadi ya ramai pengunjung. Kawah. Ya, gimana lagi, waktu luang kami hanya hari Sabtu dan Minggu. Baunya sudah mulai tercium.
Ya mau cek juga bisa di sini. Cuma kita mau nyoba trekking. Jalur trekking di Papandayan memang dibagi untuk kendaraan motor dan pejalan kaki. Tetapi menurut saya sendiri, rasanya aneh ya, mendaki gunung di sampingnya masih ada motor yang lewat. Kalau untuk rehat bisa mampir, duduk-duduk dulu nggak apa-apa. Nanti lanjut lagi. Yang mau foto pos 6, kita sudah nyampe pos 6. Ya betul, seperti yang kalian lihat, ramai. Gunung sekarang memang ramai. Kadang ada pula yang sampai berdesakan. Dan ada pula yang sampai berantem gara-gara berebut ingin berfoto di tugu ikonik puncak. Ayolah, jangan jadi pendaki FOMO, hanya ingin ikut-ikutan tenar di sosmed. Kami mendaki hanya ingin menemukan ketenangan yang tidak kami temukan di kota. Ini ahli ya, yang sudah ahli. Di Papandayan kebanyakan areanya berbatuan ya. Kanan kiri berbatuan karena dulunya pernah ini longsor. Bau belerang dari pos 6 mulai tercium ya. Kalau bisa kalian persiapkan buff atau masker untuk berjaga-jaga dari aroma belerang yang makin baunya menyengat. Kiri, kalau yang jalan kaki ke kanan biar nggak tabrak. Naik sana sampai sana, masih dilanjut lagi. Posnya di sini di batu nih. Bantu buah langka. Pohon centigi di Papandayan sangat banyak. Bisa kalian makan buahnya ya. Rasa dari buah centigi sendiri itu sedikit sepet dan manis. Sedikit asin dan pahit. Apa perpaduan pahit dan asin? Kayak udus ya. Kayak pedas. Baru kali ini di gunung ada tempat sampah. Tapi mending daripada buang sampah sembarangan. Memang sih, di sini disediakan tempat untuk sampah. Tapi kalau bisa, dibiasakan sampah dibawa turun ya teman-teman. Jangan tinggal sampahmu, nanti dia rindu. Sebenarnya kalau mau ngekam di pos 9, di Goberhut, kalian jangan lewat ke arah hutan mati dulu seperti kami ini. Seharusnya tadi dari pos 7 tadi, ambil jalur yang kanan. Menuju tanjakan Omon, tanjakan tidak terlalu terjal seperti ini. Apa?
cuma kebiasaan buruk. Ya, nyampe di hutan mati Gunung Papandayan. Naik lagi atau muter. Kenapa bunga Edelweiss tidak boleh dipetik? Edelweiss. Bunga Edelweiss dilarang dipetik karena statusnya sebagai tumbuhan endemik yang terancam punah. Tanaman ini dilindungi oleh undang-undang ya teman-teman. Bunga Edelweiss berfungsi menjaga ekosistem pegunungan dari bahaya longsor. Dan bunga Edelweiss memiliki siklus pertumbuhan yang sangat lambat. Makanya bunga ini jangan kalian petik ya teman-teman. Biarkan dia berbunga dengan indah. Gimana kalau sampai punah? Pastinya anak cucu kita tidak akan tahu nantinya. Kayak apa sih indah bunga Edelweiss? Hati-hati, di sini udah ada peringatan. Hindari menyimpan makanan di dalam tenda. Makan di atas pohon di 2 meter ada tidak. Hindari babi hutan. Kita masih lanjut lagi naik. Naik apa turun ya? Naik apa turun bro? Naik ke Sunrise Camp, kayaknya ke pos 9 deh. Pondok Saladah to the list. Di Papandayan, camp area ada 2 pilihan, Pondok Saladah atau Goberhut. Tersenyum. Di sini tidak ada. Kami memutuskan tidak ngecamp di Pondok Saladah karena terlalu ramai di sini. Kami memutuskan untuk ngecamp di Goberhut saja. Lagi-lagi masih ada suara motor di sini. Jangan-jangan malam nanti di samping tenda masih ada suara motor lewat. Ya sudahlah, gak apa-apa. Daripada suara babi hutan yang lewat. Kayak di gunung apa ya? Kayak gini ya? Gunung ini udah sampai di Goberhut. Jadi perkiraan untuk ngecamp di Goberhut itu sekitar jam berapa tuh? Jam 11.17, belum jam 12. Pos 9 sampai Goberhut 2280 mdpl. Iya 2280. Akhirnya kita sampai di Goberhut jam 11 lewat 45 menit
dan langsung setup tenda. Di camp Goberhot ini, banyak warung yang buka 24 jam juga teman-teman. Jadi aman untuk masalah perut. Dan fasilitas seperti musola dan toilet juga ada di sini. Oke, kita sudah memasang trap tent seperti ini. Jadi sana view, kesini view. Oke, oke, oke. Waktunya makan malam ya teman-teman. Dan kami juga nggak mau ribet food, membuat fast food sajalah, yaitu mie instan. Sebenarnya ada sedikit cerita yang konyol sih. Kami peralatan memasak sudah lengkap di bawah. Dan ternyata makanan yang akan dimasak, lupa enggak membelinya. Untung ada warung yang buka di puncak Papandayan ini. Prepare untuk mendaki memang penting. Kalau bisa memang harus dicatat, sehingga tidak ada yang tertinggal. Malam semakin larut, udara dingin mulai menusuk tulang, layar pakaian mulai diuji untuk menjaga terjadinya hipo. Enaknya di gunung, ya seperti ini, sambil ngobrol dengan teman, dan ditemani jahe hangat, dan secangkir kopi. Pagi pun menjelang, sinar matahari mulai mengintip dari tirai awan, dingin mulai berganti hangat. Lautan awan terlihat membanjiri sela-sela dari Gunung Papandayan. Kepulan asap seakan-akan lambaian tangan dari Gunung Papandayan yang memberi pesan bahwa aku masih aktif berdiri sebagai gunung. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 8, kami pun bergegas mengemas barang dan bersiap untuk pulang. Dan tak lupa membawa sampahnya, kami paksa untuk turun karena tempatnya bukan di gunung. Keindahan Papandayan jangan kalian gores dengan sampah dan coretan-coretan yang tidak perlu. Jagalah gunung yang kalian daki, karena dia akan menjaga kalian juga dan membuat kalian selalu tersenyum. Untuk turun kita ngambil jalur yang lain. Nanti sini turun sampai ke sana. Jalur tikus. Biar ketemu Tapi terlalu turun banget. tongkat. Oke, lanjut lagi. Kita menurun terus.
Ini untuk trek turun jalur pendaki. Ini yang jalur pemotor sana. Kita turun. Oke, lanjut. Temunya jalan motor gak berbahaya. Iya, Miki muter toh. Masih. Kami turun di hari Minggu. Beginilah suasana di Gunung Papandayan, ramai banyak pengunjung yang akan naik. Kalau kalian menginginkan ketenangan atau sepi di sini, diusahakan untuk memilih hari weekday aja ya teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.